Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Alam Firdaus dari SMK Negeri 4 Kota Bogor yang akan menjelaskan tentang NAT. Apa itu definisi NAT? NAT adalah sebuah teknologi jaringan yang berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah alamat IP pada suatu paket data saat paket tersebut melewati perangkat jaringan seperti router. NAT memungkinkan banyak perangkat yang menggunakan alamat IP private dalam satu jaringan lokal untuk mengakses internet menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik lainnya. Dengan adanya NAT, pengguna alamat IP publik menjadi lebih efisien karena tidak setiap perangkat harus memiliki IP publiknya sendiri. Selain menghemat alamat IP publik, NAT juga membantu meningkatkan keamanan jaringan karena alamat IP private yang digunakan oleh perangkat dalam jaringan tidak dapat diakses dengan secara langsung dari internetnya. Teknologi ini banyak digunakan pada jaringan rumah, sekolah, kantor maupun perusahaan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet dengan lebih efektif dan aman. Next, jenis-jenis NAT. Jenis-jenis NAT. Di sini ada static NAT menghubungkan satu IP private dengan satu IP publik dengan secara tetap 1:1. Dynamic NAT menghubungkan IP privat ke salah satu IP publik yang tersedia secara otomatis. PAT itu adalah Port Address Translation. NAT Overload. Banyak IP private menggunakan satu IP publik dengan membedakan nomor port. Next, tipe NAT. NAT Dynamic NAT adalah jenis NAT yang menggunakan sekumpul alamat IP publik untuk menerjemahkan alamat IP private. Saat perangkat di jaringan lokal mengakses internet, router akan memilih salah satu IP publik yang tersedia dalam pool secara otomatis. Berbeda dengan NAT statis yang memiliki pemetaan tetap 1:1, pada NAT pool, pemetaan dilakukan secara dinamis. Jika satu IP publik sedang digunakan, router akan memilih IP publik lainnya yang masih tersedia dalam pool. Tipe NAT. NAT statis adalah jenis network address translation yang digunakan untuk menerjemahkan satu alamat IP privat menjadi satu alamat IP publik secara permanen, one-to-one mapping. Artinya, setiap perangkat yang menggunakan IP privat tertentu akan selalu diterjemahkan ke IP publik yang sama. Setiap kali berkomunikasi dengan jaringan luar atau internet, ketika sebuah perangkat jaringan lokal mengirim data ke internet, router akan mengganti alamat IP perangkat tersebut dengan alamat IP publik yang ditentukan. Saat ada balasan dari internet, router akan menerjemahkan kembali alamat IP publik tersebut ke alamat IP privat perangkat yang sesuai. Next, tipe NAT. NAT Overload. Port Address Translation adalah jenis NAT yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan salah satu alamat IP publik secara bersamaan untuk mengakses internet. Di sini kita langsung saja melakukan konfigurasi NAT. Kita buka masuk ke router ini. Interface masukkan. Di sini kita masukkan IP address-nya. Kita memasukkan subnet masnya juga. Bagaimana? Kita memakai prefix 24. Kita masukkan interface E0/1. Masuk dan IP address 10 kita enter, terus kita exit.
Sini kita masuk ke kita masuk ke karakter yang kita konfigurasikan juga. Interface G0 access 0 shutdown IP address 10.10.10.2.255 masuk ke interface G0/1-nya. Mau shutdown, kita masukkan IP address-nya 11.11.11.252. Lalu kita akan terlebih dahulu cek interface-nya. Do show IP interface brief. Show IP interface. Nah, sudah connect semua. Oke, 10.10 sudah up. Ini sudah up ya. Oke, ini kita masuk ke klien yang ketiga, ini sebut aja klien. Kita masukkan interface G0/0 no shoot IP address IP address-nya 11.11.11.11.2.255. Oke, kita exit. Sini kita tinggal masukkan sub interface-nya di sebentar, ini belum ke shutdown kayaknya. Interface G0/1-nya belum shutdown. Oke. Masukkan interface G0/1.10. Ini sub interface ya. Kita masuk ke mode encapsulation .1q 10. IP address-nya 192.168.10.1. Subnet mask-nya 255.255.255. Enter. Kita masukkan interface G0/1.20 encap .1q 20. Kita masukkan IP address-nya 192.168.21.255.255. Oke.
Kita sudah selesai konfigurasi IP address-nya di sini. Sekarang kita konfigurasikan di switch. Kita masuk ke command line, kita enable configure terminal interface. Tidak. VLAN 10. Name VLAN 10. Interface FA 0/1. 0/2. Akses VLAN 10. Exit VLAN 20. Name dan kita interface FA01 switch VLAN 20 hidup. Interface FA0/3 switch mode terang. Oke, setelah kita ngeterangin di switch, kita akan mengkonfigurasikan di PC sini. Ke PC satunya lagi. Oke, setelah itu kita akan ke server, IP server. Satu 172.16.23. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk konfigurasi static routing di NAC. Ini router Google ke sini. Kita tandain aja. Ini AS1, yang bahas ini AS2. Kita masukkan interface kita ke sini.
tapi kita masukin no size IP-nya berapa. Oke, langsung kita ke router BGP1. Router BGP1 ya nanti. Oke, no size. Router BGP1. Kita masukkan IP barnya. Neighbor 10.10.10.2. Langsung kita rem. Oh iya, maaf, ada yang ketinggalan. Kita copy, kasih 2. Oke, kita network 10.10.10.2. Sini maxnya 255 salah. Networknya 172.16.16.23 6 Nah, di sini kita sudah beres untuk mengkonfigurasikan IP router Google. Ini kan saja ini router Google. Kita ke router ini untuk mengkonfigurasikan. Kita router BGP lagi. Router BGP 2. Network 10.10.10.1 remote as 1 network 11 salah 10 maxnya 255. Oke, di sini kita sudah beres ya untuk konfigurasi. Kenapa kita ada konfigurasi BGP? Nah, jadi karena kita akan mensimulasikan NAT. Kalau misalnya nanti di video routing BGP, maka di ini pasti bisa terhubung. Jadi kalian kita mengkonfigurasikan gimana caranya kita
untuk bisa terhubung langsung ke internet lah. Nah, jadi kita tuh tetap memiliki perantara dari ISPNet yang belah sini. Jadi kita bisa langsung terhubung ke server ini. Oke, sekarang kita akan opsikan lagi dinamik. Di sini kita akan membuka router yang sebelah sini. Sebut saja router klien. IPnet inside side tulis satu interface over forward. Oh, salah huruf ya, maaf. Nah, lalu kita masukkan interface IPnet outside interface satu IPnet inside so source list coba salah, kita coba. Oke, oke, sudah, mungkin cukup sampai di sini. Maaf bila ada salah kata atau lainnya atau salah mengkonfig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.